Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun kalian berada. Pagi ini izinkan saya memperkenalkan diri dengan saya Penny Vanessa, di mana hari ini kami dari Puskesmas Lubuk Batang akan memperkenalkan podcast perdana kami, di mana podcast ini kami beri nama yaitu Podcast Mas Lubuk Batang. Ini untuk memperkenalkan kepada kalian semua apa itu Podcast Mas Lubuk Batang. Di acara perdana ini jadi kami mengundang langsung Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Lubuk Batang, yaitu Bapak Kadek Wardana SKM Mkes, di mana pagi ini sudah bersedia hadir di sini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Penny. Ya, Apa kabar Mbak Penny? Alhamdulillah Bapak. Bapak sebelumnya bisa diceritakan Pak, sudah berapa lama Bapak ada di Puskesmas ini Pak? Iya, jadi saya di Puskesmas ini sudah kurang lebih baru 2 bulan Mbak Penny. Baru ya Pak ya? Baru 2 bulan. 2 bulan ada. Ya. Kemarin kalau tidak salah ingat itu per tanggal 12 Februari 2026. Di mana ditugaskan sebagai Kepala Puskesmas di sini, Puskesmas Lubuk Batang. Jadi Pak, kan ini baru 2 bulan nih Pak ya. Terus Bapak punya inisiatif bikin podcast Mas di Puskes ini, apa Pak alasannya Pak? Ya, itu sendiri Mbak Penny. Jadi ada beberapa memang khususnya di Kabupaten Oku ya. Di Kabupaten Oku ini masih banyak PR sih. Puskesmas masih banyak PR. Salah satunya penyebaran informasi. Jadi penyebaran informasi yang memang belum maksimal. Apalagi sekarang di era digital ya, era sosial media yang luar biasa, begitu masifnya. Apa salahnya kita Puskesmas memanfaatkan itu, mengambil momen itu. Jadi bisa jadi ini menjadi media, salah satunya media untuk kita menyebarkan informasi. Mana kita tahu juga sekarang kan banyak informasi-informasi yang tidak jelas, informasi hoax kan. Jadi mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi media komunikasi dan informasi untuk masyarakat Lubuk Batang khususnya. Kayak itu ya Pak ya. Sebenarnya mulia sekali ya Pak ya. Dalam waktu 2 bulan Bapak udah bikin podcast ini, mudah-mudahan benar dari tujuan Bapak tadi manfaatnya. Sebenarnya Mbak Penny bukan saya sih. Jadi ini tim Puskesmas Lubuk Batang yang luar biasa memang. Kita hanya memfasilitasi, menyediakan fasilitas dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Gitu. Yakin sih Pak, yakin. Ya. Mudah-mudahan sih kalau anggota Puskesmas Lubuk Batang dengan dipimpinnya Bapak terlaksana sih podcast ini Pak. Nah Pak, jadi tujuannya untuk masyarakat dengan adanya podcast ini apa ya Pak kira-kira Pak? Ya, jadi kita mendirikan podcast ini berharap ada manfaat positif bagi masyarakat. Jadi diantaranya itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi, baik informasi yang berkaitan dengan kebijakan Puskesmas, baik dengan itu informasi terkait masalah kesehatan masyarakat. Karena sekarang ini Mbak Penny ya, banyak sekali informasi-informasi itu yang harusnya sesegera mungkin kita sampaikan ke masyarakat. Jadi kalau kita menggunakan menggunakan media-media yang konvensional kayak surat, nanti surat kepala desa menyampaikan ke masyarakat agak ini. Tapi sekarang lebih fleksibel dan lebih cepat sampainya gitu Mbak Penny. Kayak gitu. Nah Pak, kan itu manfaatnya, tujuannya Pak ya. Ya. Terus hambatannya nih Pak, kan ya tentu setiap setiap program-program yang kita buat itu pasti ada hambatannya lah ya. Ya diantaranya SDM-nya, itu pertama SDM-nya ya. Ini beruntung ketemu Mbak Penny yang memang sudah kayak terbiasa ngonten ya, dan harapan kita juga nanti tim Promkes yang ada di Puskesmas Lubuk Batang itu terbiasa jadi budaya lah nanti, jadi budaya setiap informasi yang ingin disampaikan bisa dikemas sedemikian rupa seperti ini gitu. Mbak Penny. Selanjutnya ada juga hambatan sih kayak misalnya peralatan. Nah, peralatan kita ini sederhana ya. Jadi kita menggunakan peralatan sederhana kayak studio kita sulap sesederhana mungkin. Cuman supaya ada ciri khasnya lah, dan supaya terkesan rapi lah kalau di kamera gitu.
Jadi kan Pak tadi sudah banyak ya Pak ya, ada hambatan-hambatan yang sudah Bapak kasih tahu kan sama kita semua. Nih, dari semua itu Pak, apa harapan Bapak dari podcast ini sendiri Pak? Kedepannya ya Mbak Iya, ya. kedepannya gimana Pak? Ya, kami bukan hanya saya ya, bukan hanya kepala puskesmas, tapi puskesmas berharap podcast ini sekali lagi Mbak Penny ya, jadi media informasi ya, media informasi, komunikasi, bukan hanya informasi-informasi yang sifatnya segera, tapi juga podcast ini menjadi media untuk penyampaian program-program Mbak Penny. Jadi program-program seperti kita ketahui sekarang puskesmas kan di era yang baru ini sudah mengadopsi integrasi layanan primer ya. Jadi nanti Mbak Penny dan tim Promkes nanti saya berharap bisa membuat program-program nanti. Misalnya nanti di klaster 1 buat program tentang klaster 1, klaster 2 juga gitu, sampai ke lintas klaster nanti. Jadi intinya Mbak Penny ke depan ini berharap menjadi media yang benar-benar dimanfaatkan untuk informasi yang cepat lah ke masyarakat. Berarti ini nih bertahap kan Pak, bakal terus-menerus nih kayaknya kalau mudah-mudahan terus-menerus ya, mudah-mudahan terus-menerus dan disupport dari pemerintah daerah kita. Ya, pemerintah daerah terutama dalam hal ini Dasalan mudah-mudahan mensupport. Dan saya juga kemarin sebelum kita mengadakan podcast ini, kita juga sempat ngobrol dengan Bapak Kepala Dinas ya, dengan Bapak Kepala Dinas, dan beliau sangat support sekali. Silahkan katanya, silahkan. Dan nanti suatu saat juga kita bisa menghadirkan Bapak Kepala Dinas Mbak Penny ya. untuk menjadi narasumber ya? kita di sini gitu. Oke Pak, kan dari tadi kita nih bahas tentang podcastnya Pak ya, tapi kita sendiri belum mengenal, saya nih terutama mau rekan-rekan kan belum begitu mengenal nih mengenai Puskesmas Lubuk Batang. Bapak boleh bantu kami mengenalkan profil puskesmasnya gimana Pak? Oke ya, jadi Puskesmas Lubuk Batang atau lengkapnya UPTD Puskesmas Lubuk Batang ya Mbak Penny ya, itu berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ya. Satu dari 18 puskesmas yang ada di Kabupaten Oku itu berada di Kecamatan Lubuk Batang. Jadi kita berada di Kecamatan Lubuk Batang yang terdiri dari 15 desa. Kemudian UPKDK-nya itu ada 27. Di antaranya ada 22 puskesdes dan 5 puskesmas pembantu. Kemudian stok kita cukup banyak Mbak Penny, yaitu 182. Ini akan kita manfaatkan. Ini akan kita manfaatkan, mudah-mudahan bisa sinergis nanti. Sinergis mendukung pemerintah Kabupaten Oku dalam hal di bidang kesehatan. Kemudian kami juga sudah mulai menerapkan, sistem yang baru di puskesmas sesuai dengan PMK nomor 19 tahun 2024 tentang pusat kesehatan masyarakat yang berbasis integrasi layanan primer gitu Pak Penny. Luar biasa ya Pak ya, kalau dari penjelasan Bapak tadi wilayah kita ini berarti sangat besar ya Pak ya. Cukup luas sekali. Tapi ya itu tadi selaras sama anggota ininya juga lumayan banyak. Ya, tapi kita kedepannya wacananya sekarang lagi on progress ya. Kita pemekaran. Pemekaran jadi menjadi 2 puskesmas. Tapi masih dalam proses. Tapi itu masih rencana ya Pak ya, masih diusahakan ya. Ya gitu. Nih Pak, tadi kan Bapak udah menjelaskan kan bahwa puskesmas kita ini udah pakai regulasi yang terbaru nih. Tentu saja kan tujuannya untuk mempermudah masyarakat nih Pak ya. Tapi kan mungkin masyarakat belum mengerti maksudnya itu yang kayak mana Pak regulasi. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, Peraturan Menteri Kesehatan atau yang sering kita sebut PMK atau Permenkes nomor 19 tahun 2024 terkait tentang pusat kesehatan masyarakat yang berbasis dengan ILP ya, Mbak Penny ya. Jadi ILP itu integrasi layanan primer. Jadi pelayanan yang ada di puskesmas itu tidak lagi berdasarkan program-program Mbak, tapi berdasarkan siklus hidup. Jadi siklus hidup berdasarkan umur, siklus hidup lah. Nanti puskesmas itu dibagi menjadi 5 klaster. 5 klaster. Itu pertama ada klaster 1 namanya Mbak Penny. Klaster 1 itu klaster manajemen.
Jadi terkait masalah ketatausahaan, baik manajemen SDM, Sarpras, manajemen keuangan itu dikerjakan oleh tim klaster 1. Kemudian ada klaster 2 nanti. Klaster 2 itu atau sering disebut dengan klaster ibu dan anak. Kemudian ada klaster 3 Mbak Penny. Klaster 3 itu ada usia dewasa dan lansia. Jadi PTM di situ. Kemudian berkaitan dengan klaster dengan kesehatan lansia dan dewasa. Kemudian ada klaster 4. Klaster 4 ini klaster penyakit menular. Nah, jadi penyakit menular, jadi untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit menular itu ada di klaster 4. Selanjutnya ada di lintas klaster, Mbak. Jadi klaster 5 itu lintas klaster dia. Di lintas klaster ini gabungan, jadi ada farmasi, kefarmasian, kemudian ada gawat darurat, laboratorium dan lain-lain itu ada di lintas klaster. Tapi nanti rencananya mungkin nanti tim Promkes akan membentuk apa namanya istilahnya mengonsep program podcast ini. Bisa saja nanti bahas masalah klaster 1 nanti klaster gitu ya, Pak, nanti lebih dalam detail bahasannya. Nanti kita mengundang PJ klaster 1 di sini. Itu juga klaster 2 nanti kita mengundang klaster 2. Nanti siap-siap aja jam terbangnya ini jam tayangnya ini padat. Pak ya, padat. Tapi nggak apa-apa Pak, tujuannya kan biar masyarakat tuh mengenal. Jadi masyarakat datang ke sini dia sudah nggak bingung lagi dan langsung ke tujuannya masing-masing. Nanti di depan kan ada alur pelayanan itu. Nanti misalnya gini Mbak Penny, misalnya masyarakat datang mau suntik KB mau suntik KB, dia mau ke klaster mana dia nanti? Nah, itu berada di klaster 3, klaster dewasa ya gitu ya. Nah, sahabat sehat, itu tadi merupakan penjelasannya dari Bapak Kepala Puskesmas kita mengenai manfaat, tujuan, adapun dia tadi menjelaskan tentang Permenkes dan alhamdulillahnya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian memahami. Nah, sekarang saya nih pengen nanya lagi nih Pak sama Bapak ya Pak ya. Sudah dari penjelasan Bapak tadi, sekarang apa Pak pesan untuk masyarakat terkhusus di wilayah kita dulu? Mungkin nanti kan seluruh nih, pengennya kita nih seluruh kan, tapi kan sekarang fokusnya ke wilayah Puskesmas PTD Lubuk Batang dulu Pak. Gimana Pak? Khusus untuk Puskesmas Lubuk Batang atau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Batang ya. Jadi sekarang puskesmas itu udah beda Mbak. Beda ya, jadi beda dengan yang dulu. Serem lagi ya Pak? Nggak serem lagi. Puskesmas itu bukan hanya sifatnya kuratif ya, bukan pengobatan saja. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang luas jangkauannya ya Mbak Penny ya. Jadi harapannya masyarakat ini bisa memanfaatkan puskesmas. Ayo datang ke puskesmas itu. Karena FKTP lah bahasanya ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu ada di puskesmas. Jadi untuk kegiatan pelayanan kesehatan yang sifatnya pertama ya, sederhana itu ada di puskesmas. Jangan takut datang ke puskesmas Mbak Penny. Karena puskesmas itu sudah melayani hampir semua kebutuhan masyarakat yang sifatnya dasar ya. Nanti ada FKTP lanjutan, lain lagi itu rumah sakit kita bicaranya. Tapi untuk kebutuhan dasar masyarakat, harapannya masyarakat ayo datang ke puskesmas. Apalagi sekarang Kabupaten Oku sudah melaksanakan menerapkan UHC ya Mbak ya. UHC itu Universal Health Coverage ya. Jadi semua itu minimal 90% masyarakat itu sudah memiliki asuransi kesehatan BPJS ya. Jadi BPJS sudah dijamin. Ya, jadi sekali lagi harapannya masyarakat nggak sungkan lagi datang ke puskesmas dan manfaatkanlah puskesmas, terutama puskesmas Lubuk Batang yang luar biasa sudah ini puskesmas Lubuk Batang. Satu lagi Mbak Penny. Iya Pak. Podcastnya, jadi jangan lupa di follow gitu ya. Sosial medianya. Podcast ini rencananya di mana Mbak Penny di uploadnya? Nanti TikTok. bakal kita upload di TikTok, mungkin di Facebook, di Instagram, pokoknya di seluruh sosial media Lubuk Batang ya. Jadi pesannya gitu, harapannya masyarakat sering-sering memantau sosial medianya karena informasi-informasi yang terpenting itu ada di sosial media kita Mbak Penny. Iya benar-benar. Tapi gitu. Jangan bosan ya sama kami ya. Ya gitu ya. Oke. Nah, jadi sahabat sehat, itu tadi merupakan podcast perdana kita yang sudah dihadiri oleh Kepala Puskesmas kita, Pak Kade Wardana SKM Mkes.
di sini dengan adanya Mbak Kadek tadi Bapak sudah ngomongkan bahwa resmi ya Pak ya Resmi, podcast ya. ini perdana Ya, podcast ya, resmi resmi, ya. untuk selanjutnya juga ya Pak ya. Ya, Resmi ya. Oke, itu dia. Kami ucapkan terima kasih. Jangan bosan-bosan, nanti bakal ada podcast-podcast selanjutnya. Dan untuk narasumber selanjutnya, mohon bersedia ya, karena kami akan mengundang narasumber lain. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.